Rabbi shrah li sadri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang terhormat matang bapak-bapak tim dari Radar Banyuwangi dan juga anak-anak kelas 5A, 5B dan 5C yang sudah dipilih sama gurunya yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bisa duduk bersama di sini. Di mana ini? Di Radar Banyuwangi. Sudah pernah ke sini? Makanya dikongkon rene beno pernah rene. Ya. Kalau ndak pernah ke sini yo piye? Ya. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama di sini dalam rangka melaksanakan bagian daripada rangkaian Pondok Ramadan tahun 2026. Mudah-mudahan rangkaian Pondok Ramadan pada tahun ini bisa memberikan keberkahan pada kita semua, sehingga madrasah Ramadan, pembelajaran di bulan Ramadan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal dalam Ramadan ini yang tidak kita temui di bulan-bulan yang lain, terutama masalah disiplin. Ya, disiplin. Pernah ada kalian yang belum maghrib terus kamuan mencuri setat minum dulu? Pernah ada? Tidak ada kan? Tidak ada, karena disitulah nilai disiplin ditanamkan. Mudah-mudahan di luar Ramadan nanti, setelah Ramadan nanti, nilai-nilai sosial ataupun nilai-nilai keagamaan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Terus sholawat ma'asalam tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kari sepi yo. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Oleh karenanya perbanyaklah baca sholawat di setiap waktu-waktu kita, waktu luang, waktu senggang, waktu apapun. Syukur ojo ning WC, ning WC maca sholawat ndak boleh ya. Di setiap waktu, di setiap kesempatan, marilah kita perbanyak membaca sholawat. Gimana bunyinya sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat terpendeknya apa? Sallallahu ala Muhammad, gitu ya. Baiklah, untuk sampun, kalau udah ada sambutan lagi langsung materi. Nanti, Pak. Nggih. Napa saniki? Sekarang dulu. Oh, nggih pun. Ya, kita persiapan sholat duha bersama dulu ya. Sudah berwudu kan? Ada yang batal? Tidak ada? Ya, kita balik arah lanange ndek kono. Lakinya di sana, di depan. Kiblatnya mana? Baratnya. Ndi? Ndi barate? Kono. Ayo, lakinya di sana dulu. Lakinya di sana, perempuannya di sini. Ada yang enggak bawa alat sholat? Cepetan wudu di sebelah.
Kelas 4A komplit. 5A. 5A cukup anaknya? Ada 15 anak? Iya. Terus dihitung. 5B kurang. Kurang berapa? Iki ta? Lakon nang buru teko. Lakon sapa iki jenenge? Salsa. Konti kowe sa. Turu. Cukup 5B. Kurang 1. Siapa? Aufa. Kurang 2 berarti. 5C. Cukup. Mana 5C? Cukup. Oh, deloken yang ditunjuk Bu Ika kemarin siapa? Cukup kurang 1. Berarti total kurang 3. Iya, 5C kurang 1, 5B kurang 2. Berarti total kurang 3. Yes, enggak apa-apa. Ayo semuanya duduk, disimak materinya nanti ya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi nanti kalian jadi jurnalis loh ya. Oh enak kan nanti jurnalis. Kayak siapa? Najwa. Apa kayak? Mata Najwa gitu loh. Pernah lihat? Nah, kowe TikTokan joget ae ngarai. Dah, terima kasih. Untuk selanjutnya dumateng tim dari Radar dipersilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua adik-adik. Sekarang sudah puasa hari keberapa? 6 apa 5? Sudah ada yang bolong? Sudah? Masih semangat puasa? Ini Pondok Ramadan hari ke? Hari ke-1 ya? Baru pertama kali ini? Terus sebagian langsung ke sini, sebagian di sekolah ya? Berarti yang ke sini itu dapat apa ya? Dapat keistimewaan berarti. Yang di sekolah nggak dapat materi dari Om. Ya, kalau yang di sini dapat gitu ya. Nah, hari ini kita akan ini. Biasanya siapa yang suka main medsos? Ayo siapa? Ya, TikTok. Ya, Facebook, IG. Ya, suka ya. Nah, kadang apa namanya? Ada berita itu kan yang nggak benar, ada berita hoax misalnya ya, ada berita yang menghasut biar benci sama teman atau benci pada seseorang, benci pada tokoh publik misalnya ya. Terus ada juga berita-berita palsu yang menyesatkan gitu. Nah, kali ini kita akan belajar untuk ya kita bisa menghindari hal-hal yang seperti itu. Kita siap. Ya. Nah, ini Pak Kepala Sekolah datang ini. Pak. Alhamdulillah. Nah, ini biar di Pak Sekolah dulu. Nggih, monggo Pak Dosi dianu dulu, anak-anaknya disapa dulu mumpung kami baru mukadimah ini. Ya, monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ini kenapa hujan kok lemes ini? Ya, gimana? Yang terhormat dari tim Radar Banyuwangi dan Bapak Ibu semuanya yang di sini beserta anak-anak yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertemu lagi di lingkungan yang
baru ini anak-anak di mana coba? Radar Banyuwangi. Baru pertama ke sini? Suasananya baru ya. Ya, memang Pak Dosi milih di sini biar kalian tahu Radar Banyuwangi di mana. Mungkin biasanya hanya lewat. Ada yang rumahnya deket sini? Ya, biasanya lewat saja. Nah, enggak pernah masuk ya? Alhamdulillah bisa masuk sekarang. Semuanya dalam kondisi yang sehat anak-anak. Tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak, ini kita peserta yang ke berapa, Pak Munif? 2 ya. Kita peserta yang kedua, anak-anak di sini. Ini ada Pondok Ramadan diselenggarakan oleh Radar Banyuwangi. Jadi nanti kegiatan ini benar-benar diikuti semaksimal mungkin. Kemudian di apa yang diajarkan nanti bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah, itu ya. Begitu juga di masyarakat, anak-anak kalian, anak-anak yang terpilih yang bisa di sini untuk tahun ini dimanfaatkan sebaik mungkin, ya. Sampai jam berapa nanti? Sampai jam 11, setengah 12, nggak sampai buka puasa di sini. Ya, sampai jam setengah 12. Mohon Pak Dosi di sini dari mewakili Bapak Ibu guru kalian yang ada di sekolah tetap semangat walaupun tadi pagi kondisinya hujan sampai saat ini, tapi insya Allah semangat kalian tidak akan pernah luntur. Ini ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Pak Dosi sampaikan ya. Sekali lagi ikuti kegiatan ini dengan tertib, diambil makna-makna yang ada di sini dan diterapkan di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat sekitar kalian. Mungkin itu dari Pak Dosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, adik-adik yang ke sini itu dapat sesuatu yang berbeda ya dengan teman-teman yang belajar di sekolah, yang pondok remajanya hanya di sekolah gitu. Nah, siapa yang di sini punya main medsos? Ayo siapa? Ya, enggak apa-apa. Jadi medsos itu kita bisa dapat berbagai hal di sana ya. Ada bisa dapat pengetahuan baru, kadang kita dapat mempermudah pembelajaran, kan iya juga ya. Tapi juga ada sisi negatifnya. Nah, itu yang harus bersama-sama kita cegah ya, kita tangkal. Bagaimana kita tidak tersesat oleh informasi palsu, berita hoax, atau kadang yang clickbait ya, yang yang kadang mengarahkan kita untuk membenci seseorang, membenci tokoh publik, membenci artis misalnya seperti itu ya. Nah, itu hari ini kita belajar tentang itu. Ayo, next. Nah, ini dikasihkan saya buatkan materi spesial untuk adik-adik dari SDN 4 Penganjuran ya. Nah, gini. Jadi kalau ciri-cirinya informasi palsu itu yang seperti ini. Biasanya judulnya provokatif, sensasional. Misalnya, misalnya Mr. X menganiaya si A. Ayo serbu rame-rame, biasanya seperti itu ya. Nah, itu biasanya sudah ada bau-bau ke sana. Itu harus sumbernya tidak kredibel, misalnya ya. Misalnya nama situsnya atau akun media sosialnya itu pakai nama palsu misalnya ya. Terus ada memaksa disebarkan, ayo share gitu kan, misalnya mintanya yang seperti itu. Terus ada yang isinya menimbulkan kepanikan atau kebencian. Nggih, monggo Pak. Ya. Satu poin lagi. Terus ada tanpa memberikan sumber rujukan yang valid. Terus ada juga manipulasi konten menggunakan foto atau video lama, ya,
hasil editan atau yang tidak relevan dengan narasi. Misalnya narasinya tentang adik-adik pondok Ramadan, ya, tapi fotonya tentang apa namanya, kakak kelas yang sedang memukul adik kelasnya, misalnya seperti itu ya. Itu sudah ciri-ciri berita palsu gitu. Ya, saya jeda dulu, kasih kesempatan ke Pak Kasat Korwil untuk memberikan sambutan kepada adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mulai tadi malam cuaca mendung, bahkan kelihatannya hujannya rada awet nih. Tetapi saya sangat mengapresiasi ya anak-anakku, anak hebat tetap menjalankan tugasnya. Ya, hari ini hari pertama Pondok Ramadan bersama Radar. Agenda ini rutin setiap tahun diadakan kerjasama dengan kantor Radar. Untuk itu saya terima kasih. Ya. Tadi Pak Korwil pagi mengikuti Pondok Ramadan di SD 4 Penganjuran kelas 1, 2, 3. Hari ini merapat ke kantor Radar. Ternyata di sini juga berkegiatan Pondok Ramadan. Untuk itu terima kasih ya, tepuk tangan untuk anak-anakku ya. Yang saya hormati Direktur Radar Kabupaten Banyuwangi, Kepala Sekolah SD 4 Penganjuran, anak-anakku, ini adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Siapa hari ini yang tidak puasa? Angkat tangan. Yang tidak puasa? Ada? Puasa semua ya? Ya, alhamdulillah. Hari yang keberapa? Ada yang ketujuh? Ya, benar ketujuh. Berarti lebaran dulu besok ini. Ya. Tidak apa-apa. Yang penting semuanya melaksanakan rukun Islam yang keberapa? Puasa ini 4. Ya, rukun itu wajib laksanakan. Kalau tidak melaksanakan apa? Dosa. Ya, laksanakan. Apalagi di bulan Ramadan harus perbanyak ibadah. Ya, hari ini Kecamatan Banyuwangi luar biasa. Ya, semua sekolah aktif berkegiatan. Ada yang tadarus di kantor Korwil, ada yang di Masjid Kodim, ada yang di musola Dinas Pendidikan. Nanti sore ada yang ngisi acara ngerandu buko di BUM, di tukang kayu, di pasar Sobo, macam-macam. Ini semua anak-anak Kecamatan Banyuwangi ya, betapa padatnya. Walaupun mestinya katanya bulan Ramadan itu libur, tetapi kegiatan lebih banyak, lebih padat ya. Untuk itu jaga kesehatan ya. Ya, waktunya istirahat, waktunya sahur. Jangan sampai kebablas tidak sahur, nanti badanmu lemes. Ya. Jalankan semua tarawehnya ya, tadarusnya. Kalau pas di rumah ya di musola, di masjid. Ya, hari ini kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Ini tentang ciri-ciri informasi, intinya tentang IT. Ini ahlinya sudah memberikan materi ini. Ya, konten-konten itu banyak yang palsu. Ya. Jangan sampai kalian tidak bijak bermedsos. Pak Korwil pernah punya punaan ya, ngupload medsos ya, di medsos ya, kalimat prestasi oke, narkoba yes gitu. Langsung digoleki polisi. Jangan ngawur ya bermedsos itu. Itu dibaca orang banyak, iki sapa arek iki, digoleki ketemu.
ya wis urusan kantor polisi. Narkoba yes. Ya. Prestasi no, narkoba yes. Dibalik kan itu. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Harus bijak. Sekarang ini mudah sekali viral ya, anak-anakku. Pertama kalian harus rukun ya. Ini seperjuangan, senasib, tidak boleh saling membuli. Antar teman harus rukun ya. Jangan sampai ada yang saling membuli. Apalagi ada yang tukaran di video, tidak boleh, urusan polisi nanti. Ya. Saya kira itu, terima kasih ya, anak-anak. Hari ini kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya. Insya Allah kalian tidak akan ngantuk mengikuti walaupun nanti sampai maghrib di sini. Sampai buka nanggini sanggup? Ya, saya kira itu, terima kasih. Tidak apa-apa kan? Nah, gitu harus semangat ya. Sekian, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut, Pak. Ya, masih semangat semua. Seperti yang kata Pak Satkorwil tadi, adik-adik di sini nanti sampai maghrib. Kalau Om nanti sampai terawih di sini, sampai tadarus. Soalnya nggarap koran ya sampai malam. Ya, gitu. Jadi biasanya itu tadi berita-berita itu yang hoax itu biasanya sukanya manipulasi. Yaitu tadi misalnya ada banner di Gor Tawangalun, ada pertandingan basket. Ya, ada pertandingan basket. Aslinya bannernya itu tulisan narkoba no, prestasi yes. Nah, sama orang-orang jahat, sama orang-orang iseng itu dibalik. Ya, narkoba yes, prestasi no. Nah, itu kadang kita kalau nggak jeli, teman-teman adik-adik, kalau nggak jeli tiba-tiba ada banner itu ikut aja menyebarkan. Niatnya mungkin baik untuk apa ya, mengajak semua itu menggapai prestasi, tapi nggak dibaca, ternyata itu sudah dibalik, prestasi no, narkoba yes. Nah gitu, ada itu pernah kejadian yang di Gor sampai ya benar sampai dicari polisi gitu ya. Makanya kita harus bijak, harus cek dan recheck dulu, harus hati-hati ya sebelum ikut menyebarkan gitu ya. Next. Nah ini kiat-kiat menangkalnya ya. Kiat-kiat menangkal hoax itu adalah satu, itu mencoba cek faktanya. Misalnya coba cek sumber-sumber lain yang kredibel. Misalnya lihat dulu di Jawa Pos Radar Banyuwangi.com atau radarbanyuwangi.id ya Mas Lukas ya. Radar Banyuwangi ID, atau bisa juga misalnya di jawapos.com bisa, atau di Tempo, di Kompas, pokoknya media-media yang sudah sering adik-adik dengar, media-media yang kredibel yang sudah terdaftar dan sudah terverifikasi lah oleh Dewan Pers, seperti itu. Ya, untuk ya selanjutnya next. Nah, kiat kedua adalah memeriksa sumbernya. Jadi situs apa yang menyebarkan, terus kalau itu di medsos misalnya waspadai itu yang akun-akun anonim. Misalnya namanya sudah nggak jelas. Misalnya nama di akun medsos itu kan ngawur-ngawur ya kadang ya. Ada yang malaikat maut kadang, iya ada yang siksa kubur kadang kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi periksa, lebih baik adik-adik kalau ingin menyebarkan itu cari figur publik, misalnya yang memang selama ini suka memberikan edukasi. Misalnya siapa yang biasanya suka buka Jerome Powell itu yang ahli matematika misalnya ya, Jerome ya itu ya misalnya ya. Terus siapa lagi ya, atau tapi jangan kalau akunnya itu sudah kelihatan nggak bener gitu ya. Apalagi lebih bagus lagi kalau adik-adik itu sudah tahu siapa pemilik akun itu, misalnya gurunya sendiri, atau misalnya akunnya, misalnya di Instagram akunnya bupati misalnya kan punya misalnya, atau akunnya Humas Pemda misalnya, atau akunnya Facebooknya, IG-nya, TikToknya Radar Banyuwangi kan punya ya. Jadi lebih baik yang sudah kredibel gitu.
Terus atau akunnya teman-temannya sendiri yang memang sudah saling kenal gitu ya. Jangan hindari untuk ikut menyebarkan informasi, berita apalagi itu yang berbau bombastis dari sumber-sumber yang tidak jelas atau teman-teman yang tidak tahu, yang tidak kenal siapa ini yang menyebarkan gitu ya. Yuk, next. Kiat ketiga adalah analisis gaya bahasanya. Jadi hindari berita yang mengandung unsur ajakan emosional. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya ini contohnya, tak disangka misalnya artis A melakukan ini, bikin netizen murka. Terus ada dalam kurung, klik di sini. Nah, atau yuk sebarkan rame-rame. Kalau judul-judul seperti ini itu sudah hampir dipastikan itu hoax atau ajakan-ajakan untuk ya melakukan sesuatu yang tidak benar gitu. Nah, sebaiknya adik-adik jangan ikut menyebarkan yang seperti ini. Ya, jangankan ikut menyebarkan, dibaca aja, nggak usah. Lebih baik kalau nemu akun yang seperti ini blokir, biar nanti tidak menghabiskan energi, ya, tidak menghabiskan energinya adik-adik. Nanti lewat lagi di beranda, halo selamat datang. Ya, jadi gitu. Oke. Jadi pernah nggak ada yang ikut menyebarkan unggahan temennya di medsos? Misalnya kalau itu misalnya ini dia resep rujak soto khas Banyuwangi. Nah kayak gitu-gitu kan enggak bahaya, boleh. Atau ini juga ini dia contoh soal matematika kelas 5. Misalnya kayak gitu-gitu ya, contoh soal dan aja kunci jawabannya. Gitu enggak apa-apa, itu malah bagus ya. Tapi kalau ini bocoran ujian besok Senin misalnya udah gitu-gitu itu pasti itu kurang bener gitu ya. Kalau contoh soal gitu untuk belajar ya, kalau bocoran jangan dipercaya ya. Ya, yuk next. Nah, ini jangan langsung share ya. Jadi pikir sebelum ikut menyebarkan dan pastikan sumber beritanya sudah terpercaya. Jadi kalau ada misalnya, halo, masih semangat? Ya. Kalau sumbernya itu sudah nggak jelas, misalnya namanya juga, nama pemilik akunnya sudah nggak jelas, apalagi terus beritanya sudah ada ajakan untuk membenci, ada ajakan untuk menghasut gitu ya, itu sudah lebih baik dihindari gitu ya. Next. Nah, mari jadi pembaca bijak dan bertanggung jawab. Kita bersama-sama melawan hoax ya, untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan kita bersama, dan untuk kebaikan masyarakat dan teman-teman di sekitar kita gitu ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ayo angkat tangan. Siapa yang suka medsosan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada yang masih belum dipahami? Boleh, nggak apa-apa tanya. Ya, ya, siapa? Nggak apa-apa. Ya, siapa namanya? Siapa? Ayo. Ya, yang banyak viewersnya siapa? Nah, siapa? Oh, udah ikut. Nah, itu. Jadi kalau di Vito mana? Oh. Ya. Berapa viewernya? Ya. Yuk. Ayo next dulu, enggak apa-apa. Nah, ini materi kedua. Jadi adik-adik selain dapat materi menangkal hoax tadi, Om beri bonus adalah menulis keterangan foto. Misalnya gini ya, teman-teman punya medsos kan suka unggah foto itu. Nah, cara menulis keterangannya yang baik, yang untuk yang agar orang semakin
semakin tertarik. Nah, ini adalah menggunakan kalimat pembuka yang membuat penasaran, seperti fakta menariknya, pertanyaan atau kutipan unik agar pembaca tidak bosan. Contohnya ini, contoh pembuka ya. Foto itu kan ada judulnya, walaupun keterangan foto itu sebaiknya diberi judul. Misalnya ini, sangat bersemangat. Nah, ini apa? Orang kan sudah bertanya gitu ya. Nah, next. Nah, ini terus keterangan foto sebaiknya juga mengandung unsur-unsur ini. Menjelaskan who, siapa, what, apa, where, di mana, when, kapan, dan why atau how gitu ya. Mengapa atau bagaimana gitu. Kalau di berita semuanya harus ada, tapi kalau di keterangan foto cukup milih salah satu aja, why atau how, mengapa atau bagaimana gitu ya, biar tidak terlalu panjang. Ya, next. Nah, ini contohnya. Nah ini sangat bersemangat. Judulnya ini kan itu tadi lihat pada semangat kan, tepuk tangan, ada apa gitu kan. Para siswa baru SD 4 Penganjuran disapa secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Suratno. Waktu itu masih Kepala Dinas Pendidikan, sekarang sudah asisten ya. Di hari pertama sekolah tahun ajaran 2005-2026 pada 14 Januari lalu. Jadi lengkap, ada judulnya, terus ada siapanya siapa? Siswa baru dan Pak Kepala Dinas Pendidikan. Di mana? Di SDN 4 Penganjuran. Keterangan sedang apa? Misalnya memberi disapa secara langsung di hari pertama sekolah gitu. Lengkap kan? Keterangan waktunya kapan? Tahun ajaran baru 2005-2026. Persisnya di tanggal berapa? Di tanggal 14 Juli 2025. Jadi adik-adik misalnya seperti itu. Nanti misalnya foto Pondok Ramadan ini, misalnya nanti di foto. Nah, harus ada keterangannya gitu juga ya. Misalnya atau gini. SDN 4 Penganjuran hebat misalnya gitu ya, atau para siswa hebat atau siswa beruntung misalnya, judulnya sini siswa beruntung. Terus keterangannya berapa sih? 15 kali 3 ya, 15 anak dari 5A, 5B dan 5C, berarti 45 anak ya. 45 siswa kelas 5A, B, dan 5C SDN 4 Penganjuran mendapatkan materi kiat menangkal hoax dari tim Jawa Pos Radar Banyuwangi di-nya mana? Di kantor Radar Banyuwangi. Kapan? Hari ini tanggal berapa? Misalnya harinya hari Selasa. Ya. Selasa 24 Februari 2026. Jadi seperti itu. Jadi lengkap ya. Lengkap dan ada isinya, siapanya, ada kapan, di mana, terus mengapa atau bagaimananya ada ya, sedang apa gitu ya. Ya, itu. Ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih bersemangat. Ayo. Ya. Jadi siapa yang medsosnya aktif? Ya, aktif ya. Ya. Biasanya suka apa? Suka unggahan-unggahan tentang apa? Pembelajaran astronomi. Ya, biasanya dari akunnya siapa? Dari yang suka diikuti. Ya, NASA. Waduh, lembaga antariksa Amerika Serikat. Ya, gitu. Ya, itu juga bagus. Nah, siapa tahu nanti bisa jadi kepala lapan ya, misalnya lembaga antariksanya Indonesia ya, misalnya gitu. Terus yang lain siapa? Suka matematika misalnya? Ada
ada yang suka sport misalnya, ada juga kan. Nah, enggak apa-apa. Apa namanya? Ronaldo, Messi. Ya. Ada yang suka misalnya berita-berita sosial misalnya. Terus atau ada juga yang memberita keseharian ke apa? Kegiatannya presiden, bupati gitu ya. Enggak, itu juga bisa bagus untuk adik-adik apa ya? Merangsang ini, merangsang ketertarikan terhadap sesuatu, misalnya pemerintahan, pendidikan, antariksa tadi, olahraga ya, matematika misalnya ya, gitu. Terus kalau adik-adik misalnya hari ini diberi soal tentang apa namanya, diberi pilihan tentang sesuatu, misalnya ada di 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 medsosnya Radar Banyuwangi sendiri misalnya ada berita tentang Pondok Ramadan, terus ada berita tentang misalnya upaya pencegahan banjir, terus ada berita tentang siswa berprestasi internasional, ada juga berita tentang misalnya yang hari ini, yang kemarin itu ada berita siswa masih masih umur 15 tahun. Itu berarti sekitar SMP ya, SMP kelas 2, kelas 1, 2, 3 lah, masih SMP. Boncengan 3 malam ya. Halo, ini penting adik-adik, halo ya. Jadi anak masih umur 15 tahun, masih di bawah umur, boncengan 3, naik sepeda, jalannya menikung, anak lupa ngerem, akhirnya terlambat mengerem, menabrak batu, satu orang tewas. Nah itu, jadi apa, saya atau timnya Radar Banyuwangi, kami memberitakan itu bukan untuk apa namanya, tujuan kami bukan untuk apa ya, menambah perasaan dukanya keluarga korban, bukan. Tapi ada ratusan ribu mungkin atau bahkan 1 juta anak yang perlu kami edukasi. Yang seperti ini jangan dicontoh ya. Ya, tujuan kami itu. Jadi bukan kami jahat memberitakan orang yang lagi sedih meninggal kok malah diberitakan gitu ya. Tapi tujuan kami adalah, nah, walaupun kami tidak tertulis, ini jangan dicontoh gitu kan. Tapi misalnya itu dibaca oleh orang tuanya adik-adik atau oleh adik-adik sendiri, kan bisa tahu, oh kalau saya naik motor belum cukup umur, satu ya, emosinya masih belum apa namanya, belum stabil, ada orang ngebut sedikit, kamu merasa tersaingi, akhirnya ikut tancap gas juga gitu kan ya. Nah akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau walaupun ada berita yang seperti itu, tapi kalau sumbernya kredibel pasti itu bukan hoax gitu ya. Atau ada juga kami, sebenarnya itu kami sangat lebih suka itu memberitakan tentang prestasi, baik itu prestasinya siswa, prestasinya guru, prestasinya pejabat, prestasinya orang biasa ya, tapi mereka berprestasi. Itu saya sebenarnya Radar itu sangat suka memberitakan yang seperti itu ya. Jadi harapannya nanti adik-adik yang di depan saya ini mudah-mudahan ke depan semuanya adalah orang-orang yang berprestasi, orang-orang hebat, adalah orang-orang yang bisa membanggakan orang tua, membanggakan Banyuwangi. Seperti itu ya.
Min. Ya, oke. Ayo, ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, mungkin. Nah, seperti yang duduk di depan, nah itu juga adalah dulunya juga seperti adik-adik, tapi sekarang bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi satkorwil gitu kan. Itu adalah buah dari ketelatenan atau buah dari apa namanya ya, kesungguhan dulu saat belajar ya. Jadi harapannya adik-adik, kita sekarang belajar itu jangan dijadikan beban ya, justru harusnya kita belajar itu jadikan hobi. Membaca adalah jadikan hobi. Karena apa? Dengan kita membaca, semakin banyak membaca, wawasan kita tekan semakin luas daripada kita main Roblox lama-lama misalnya kan ya. Ya. Atau ya, kadang main ML lama-lama ya, sampai pokoknya HP-nya layar miring, HP layarnya miring gini lebih dari 2 jam sehari, itu sebenarnya sudah kurang sehat ya. Ya, nggak apa-apa untuk lagi stres ya, kalau lagi untuk hiburan gitu, tapi jangan lebih dari, sebaiknya jangan lebih dari 1 jam layar miringnya ya. Lebih baik untuk yang bermanfaat tadi, buka situsnya, buka medsosnya NASA misalnya ya, buka medsosnya Jerome misalnya yang suka matematika itu ya, atau buka medsosnya siapa misalnya sekretaris presiden, karena kan punya sekarang medsos ya. Jadi medsos itu selain yang buruk-buruk yang saya sampaikan tadi, itu ada banyak di sana yang bisa kita dapat, hal-hal positif yang kita dapat. Tergantung, yaitu tadi kita bijak memilih ya. Kita mau milih yang bombastis, yang enggak ada isinya, atau yang biasa-biasa tapi adalah itu bikin kita kenyang ya, kenyang pengetahuan misalnya ya, kenyang pengalaman. Kita belajar dari pengalaman orang-orang sukses ya, seperti itu. Sudah materinya tinggal dikit ini ya. Materinya udah tinggal dikit, paling 5 menit selesai. Setelah itu adik-adik belajar sama Pak Munib ya. Jadi ini adik kelasnya atau kalian ini? Adik kelas. Hah? Kakak kelas. Kalau kakak kelas itu anaknya Om. Anaknya Om itu dulu di SD Juran, kelas 5-nya diajar Bu Ika. Siapa yang sekarang anunya Bu Ika? Woi, keren ya ya. Ya, enggak, tapi enggak apa-apa, tapi disiplin ya. Misalnya kelas 6-nya diajar Pak Dosi. Nah, gitu. Jadi adik-adik sekarang sudah kelas 5, sudah saatnya sudah saatnya bersiap ya, mulai sekarang untuk belajar yang lebih rajin lagi, karena habis ini sudah kelas 6 ya. Kelas 6 itu enggak sampai 1 tahun, paling nggih Pak, paling 7 bulan 8 bulanan kalian sekolah, sekitar segitu ya. Kelas 6 itu hanya singkat, sedangkan adik-adik untuk apa namanya, pasti kan semua ingin ke SMP yang favorit atau SMP yang ya, atau
ingin ke SMP yang sesuai ya, misalnya yang ada yang lebih ke pembelajaran agama misalnya ya. Nah, itu MTS, ya ada MTS, ada SMP IT misalnya, enggak apa-apa. Semua baik kok. Semua itu enggak ada lembaga pendidikan yang berniat memberikan ilmu yang jelek, itu enggak ada gitu. Tapi ya itu tadi, semua kembali kepada adik-adik. Ya. Kenapa? Hah? Ya gitu ya. Jadi sekali lagi ya, sekali setelah ini kita selesai. Siapa yang puasanya masih penuh, belum ada yang bolong? Oh iya iya. Masih penuh semua ya? Masih semangat ya? Hah? Enggak apa-apa ya. Puasa beduk ya? Puasa beduk. Ya enggak apa-apa, belajar. Puasa beduk. Enggak apa. Ya. Jadi begini. Tidak semua orang, tidak semua anak berani mengakui bahwa hal yang kurang baik. Dengan dia berani mengakui, itu di dalam hatinya pasti dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Daripada kita sudah salah, nggak mau mengakui, itu pasti nanti kita akan membuat kebohongan lagi untuk menutupi kesalahan itu. Nah, untuk menutupi kebohongan ini, kalian butuh kebohongan lagi. Untuk menutupi kebohongan yang ini, kalian butuh bohong lagi. Nah, gitu terus, nggak akan ada ujungnya gitu ya. Lebih baik, ya kalau itu kurang baik kita akui sesuatu yang kurang baik, lalu kita berusaha untuk memperbaikinya. Ya, daripada bohong, nanti harus bohong lagi, bohong lagi, gitu terus, nggak akan ada selesainya. Ya. Oke, setuju? Setuju? Ya, gitu. Ya, itu materi dari saya. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adikku semua. Semoga puasanya nanti penuh sampai Idul Fitri ya. Amin. Ya, yeah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Muni. Rame dok. Nih, nanti ada yang pengen tahu nggak kira-kira? Kamu tahu koran? Tahu koran? Nah, carane ben iso ketulis di situ gimana? Beritanya itu apa, terus bagaimana mengolahnya, nanti kita diajak sama tim radar untuk masuk ke ruang redaksi. Ya, nanti biar kalian tahu. Lek gak di sini kamu ndak tahu nanti. Sudah, anak-anak coba niat wudhu. Bismillah. Kari tawur
bareng. Ono nawaitu soma godin, niat wudu. Bismillah. Yang perempuan doa setelah wudu. Bismillah. Wahdahu kemarin waktu bulan Rajab kemarin ada lomba agama itu, siapa yang juara? Mana Deren? Derennya ndak ikut. Perempuannya ada yang juara. Siapa? Oh iya iki, siapa? Nabila. Iya Nabila. Nah, Nabila. Terus ini juara apa? Apa? Hah? Oh tartil, juara tartil. Kelas 5 B. Ya. Terus anak-anak yang habis ini kan kelas 6. Kurang berapa bulan? Februari, Maret, April, Mei. Iya ya. Kurang 3 bulan setengah. Kurang 3 bulan setengah kalian sudah kelas 6. Kene. Kowe siji kene. Ngalih kene. Pindah. Kowe moyib neh mbek iki tak kongkon metu. Niat sholat subuh sampai isya. Bismillah. Asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal asri arba'ah. Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa rakaatim. Isya. Irrahmanirrahim. Usolli isya'i. Wes lanange tok doa iftitah. Kabiro. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
biasa traweh ngono kuwi. Iya. Tuh, sing apik ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Allahu Akbar subhana rabbiyal. Ya. Tadi saat sing ngomong tok iso apa to? Iki kene. Kamu ya. Enggak sebelah. Iki. Iya. Kono belakangnya iki. Ngomong meneh tak ngono ngisor. Nah, tadi saat ditanya siapa yang seneng medsosnya siapa gitu tadi. Medsosnya matematika, ada medsosnya apa tadi? Hah? NASA. Nah, ada medsosnya siapa lagi? Sing delok sing jawab medsosnya Ustadz Abdul Somad, gak ono. Medsosnya Ustadz Hana Ataki ndak ada. Medsosnya Ustadz Adi Hidayat ndak ada. Terus piye ini? Sing seneng ndelok medsose Ustadz kok gak ono ngono. Hah? Mosok gak muncul. Wah kowe ketiken Ustadz iku wis langsung bet wakeh wis. Ustadz Gopar. Ustadz sapa meneh? Hah? Ustadz Jen. Ustadz wis pokoknya Ustadz iku wakeh. Ya sekali-kali iku lho deloken ngono lho rek. Hah? Biar hidupmu iku biar hidupmu iku rodok terarah sithik ngono lho. Apa meneh ya, apalagi
Sekarang ini yang memprihatinkan justru, rungokno, mari ini kowe nglakoni. Habis ini kamu pasti kalau kamu ndak mau berani perang sama keinginan kamu, ndak berani perang sama hawa nafsu kamu, mungkin salah satunya kalian yang akan menjadi pelakunya. Apa itu? Sekarang itu kamu lihat tempat nongkrong itu banyak ndak? Apa itu jenenge? Warung kafe-kafe itu oke ndak? Banyak kan? Berapa banyak anak-anak muda di situ itu yang menghabiskan waktunya lebih dari 1 jam? Banyak ya? Jangan-jangan di antara anak muda itu nanti kamu. Saya ndak ingin ya, saya ndak kepingin kalian menjadi salah satu bagian daripada anak-anak yang nongkrong, kerjanya cuma nongkrong ya. Ambek jare Pak katanya tadi sambil HP-nya miring, terus top ini rodok miring pisan, terus kemudian menghabiskan kopi 1 gelas entek pesan meneh sampai jam-jaman nang kono. Ya, jangan sampai, saya berharap kalian tidak menjadi salah satu bagian daripada mereka. Kenapa? Kenapa? Karena waktu kamu akan habis di situ. Kamu ini masih muda, masih remaja, masih banyak hal yang harus bisa kalian lakukan. Apa Pak? Ya yang lain kan masih banyak yang bermanfaat. Bantu orang tua itu sudah sekarang jarang dilakukan oleh anak-anak. Bantu orang tua itu lo jarang. Iya. Papanya, mamanya punya toko. Kongkon jogokno tokone ora gelem. Kak, jagain toko sebentar ya, mama sama papa mau ke apotik. Yo gak gelem. Tak dik ngono tok iki. Ya, saya itu pernah gini lah. Saya itu pernah di daerah Mojokerto. Saya itu beli waktu itu pas perjalanan, saya mau beli makanannya anak-anak saya itu, anak-anak kecil-kecil itu, snack. Waktu itu saya berhenti di depan toko. Tokonya tidak terlalu besar, toko biasa, dan juga bukan toko Madura, toko biasa di kampung-kampung gitu. Saya beli ini, ternyata yang jaga anak-anak seusia kalian ini lah. Anak tak tanya, Mas, kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 apa? MI. Waktu itu saya tanya kelas 6 MI. Saya tanya, saya mau beli ini harganya berapa? Dia tahu. Beli ini dia tahu. Banyak yang hampir semua isi toko itu dia tahu. Terus saya suruh nimbang bukan beras, apa itu ya? Bukan, tepung. Saya suruh nimbangkan tepung. Saya mau beli tepungnya bisa Pak. Berapa? 1/4. Sebenarnya saya ndak ingin beli tepung itu, ndak ingin. Saya pengen tahu aja coba anak ini bisa ndak gitu. Ternyata dia bisa. Nimbang tepung 1/4 tuh bisa. Harganya berapa? Pakai kalkulator dia. Sekian. Kalau harganya sekian berarti sekilo berapa? Sekian. Dia tahu, kelas 6. Coba, kira-kira kalian bisa nggak ketika papa mama kamu punya toko, terus menggantikan seperti itu? Saya harap kalian bisa. Kenapa? Karena dengan seperti itu, pernah dengar gini, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua, dan murka Allah ada di murka orang tua. Pernah dengar seperti itu? Nah, itu di situ itu. Di situ itu. Letak ridho Allah ada di ridho orang tua itu di situ. Ketika kalian mau membantu orang tua kalian, mau meringankan beban orang tua kalian, disitulah orang tua kalian seneng
Ketika orang tua kalian senang berarti orang tua kalian ridho. Ketika orang tua kalian ridho, ketika orang tua kalian senang berarti Allah pun akan senang. Tapi lek wis dikongkon bapak ambek ibu Mbak, adik iku lho nangis. Malah ditangis meneh. Wis ngene iki wis kaya arepe ditekek ngono. Coba oleh nekek ibu iku, bapak ibumu paling kowe ditekeki ambek bapak ibumu. Nah, yang seperti ini jangan, ya. Yang seperti ini jangan. Kamu bisa bayangkan. Di pesantrennya anak saya itu ada anak-anak yang senengane nggawoni boneka. Setiap setiap dikirim, setiap dijenguk sama orang tuanya, pesen boneka. Besok lagi bonekanya yang kemarin diambil, ganti boneka lagi. Terus anak saya itu bilang, ayah, saya minta boneka. Saya bilang gini, kamu mau boneka itu buat apa? Wah, teman-teman saya itu ada yang bawa boneka, nanti diganti sama ayah sama ibu nanti diganti yang baru lagi. Teman kamu yang seperti itu belum punya adik, saya bilang gitu. Ternyata bener, ditanya sama anak saya, dia enggak punya adik. Kalian yang punya adik di rumah harusnya bersyukur. Bayangkan kalau kamu enggak punya adik di rumah, kowe kesepian, gak ono sing mbok nangis, sing mbok tangis gak ono, sing mbok yang kalian jailin ndak ada. Ya seperti itu kalau punya adik ya, lek punya adik, ya dijailin. Ya kalau punya adik itu dirawat dengan baik. Lek sama mama sama papanya suruh jagain adik, ojo malah dibuat nangis. Ya, ya, jangan malah dibuat nangis. Siapa yang punya adik kembar, anak yang adiknya itu ya, Al mana Al? Ada Al sini. Al itu 5 apa? 5B. Nah, kalau punya adik seperti itu, apalagi adiknya masih kecil ya. Kalau sama kayak Al sama L itu kan dekat jaraknya. Kalau kamu kelas 5, terus adik kamu masih TK, ini yang rawan. Rawan gimana? Rawan dibiarin sama kakaknya. Ayo wes, saiki kamu ya, kamu mainan sama teman kamu seusia kamu. Kamu kelas 5, mainan sama kelas 6, mainan sama kelas 4. Adik kamu masih TK, mbok tinggal boga kok adikmu. Mesti ditinggal. Ini yang salah. Wong dikongkon ngajak adik ditinggal malah. Main sama temennya sendiri. Itu adik kamu itu harus kamu ajak. Pak, ngeribetin, Pak. Gitu kan? Ngeribet. Tapi itu adalah perintah orang tua. Tapi itu adalah yang diingin tapi itu yang diinginkan oleh orang tua. Agar supaya apa? Kalau kamu bisa mengajak adikmu, masalah sapi. Kene Bik. Kene. Ruwet tahun jeding. Gak apa-apa. Ya, itu yang diharapkan sama orang tua kalian. Kalian harus bisa jaga adiknya. Kalian harus bisa momong adiknya. Wono kak dikongkon disuruh disuruh ngajak adik tidak ditinggal mainan sendiri. Ini jangan seperti itu. Paham ya? Karena yang ada yang sampai nanti akan punya belas kasih kepada kalian itu adalah saudara kalian, bukan teman kalian. Ya, bukan teman kalian. Kalian bisa jadi sekarang berteman sama anak kelas 6, anak kelas 5, anak kelas 4. Baik, wes SMP, sekolahnya ndak bareng, bisa jadi kalian sudah tidak berteman lagi. Tapi kalau sama adiknya, sama kakaknya, sama saudara kandung, apa pernah kalian akan terpisahkan? Tidak akan pernah terpisah.
diabaikan. Makanya sama saudaranya, saudara kandung jangan jangan diabaikan. Berkawanlah dengan saudara kandung kalian sebaik mungkin. Jangan sampai hal itu terkalahkan dengan pertemanan kalian dengan orang lain. Bahkan sampai besok ya, sampai kapanpun, sampai nanti kalian dewasa, sampai besok kalian dewasa, saudara kandungmu itu adalah orang yang menemani kalian di saat kalian suka, di saat kalian bahagia, ataupun di saat kalian susah. Begitu ya. Jadi sekali lagi, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain itu harus dilakukan dari hal yang terkecil. Dari semua yang disuruh oleh orang tua, berusahalah untuk melakukannya. Pak, saya lagi garap PR, Pak. Saya masih buat PR, Pak. Buat PR-nya nanti. Ya, ngerjakan PR-nya nanti. Sekarang yang disuruh orang tua itu lakukan dulu. Pak, nanti dihukum ya Pak kalau tidak selesai. Berkat ya, kamu ini harus di otak kamu harus ditanamkan. Berkat kamu membantu orang tua itu, meskipun tugas kamu belum selesai, saya yakin di kelas besok tanya, kamu sudah selesai? Sudah. Saya belum ya. Nyanya contonen. Bisa jadi juga seperti ini. Bisa jadi juga seperti ini. Ayo dipanggil si A, si B. Pas kamu tidak dipanggil sama gurunya. Itu adalah keberkahan. Ya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Kenapa? Karena di situ itu ada rahasianya Gusti Allah. Kenapa ini bisa seperti itu? Karena kemarin tadi malam saat garap PR-nya belum selesai, disuruh orang tuanya, dia mendahulukan disuruh orang tua. Jadi agama itu memerintahkan seperti itu. Orang-orang alim dulu, ulama-ulama dulu itu mencontohkannya seperti itu. Ramin ning ngisor dhewean. Ulama-ulama dulu itu memerintahkannya seperti itu. Jadi kalau sudah berbicara dengan ulama, membicarakan tentang ulama, siapa ulama itu? Ulama itu adalah orang yang berilmu. Dan ulama-ulama dulu, dan ulama-ulama terdahulu itu tidak pernah maksiat. Tahu maksiat? Tidak pernah maksiat. Oleh karenanya ulama-ulama dulu itu kalau ngomong A, ngomong B itu pasti kejadian. Doanya terkabulkan. Kutukannya menjadi kenyataan. Kenapa? Karena dia tidak pernah maksiat. Makanya ajaran-ajaran orang dulu ya, ajaran-ajaran orang dulu jangan pernah ditinggalkan. Apa contohnya Pak? Banyak. Contoh-contoh pelajaran-pelajaran dari orang dahulu itu banyak. Lah kita sekarang ini kan terlena dengan modernisasi katanya itu. Oh itu enggak modern itu Pak. Oh itu enggak relevan dengan kegiatan sekarang Pak. Mungkin iya, tapi esensinya, tapi substansinya, tapi pada dasarnya semuanya itu bisa diterapkan sampai kapanpun. Saiki contohnya, saiki contohnya. Orang-orang dulu itu, ulama-ulama dulu itu, kenapa suruh orang-orang dulu itu menyuruh anak cucunya ngajinya habis maghrib? Kenapa?
Karena pada saat habis maghrib itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang mudah dikabulkan setiap doa-doa yang dilantunkan. Setiap apa-apa kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada saat setelah maghrib sampai isya itu mudah dikabulkan sama Gusti Allah. Sama orang sekarang diganti. Kapan? Habis asar. Kegiatan ngaji habis asar, TPQ-nya habis asar. Kenapa? Karena habis maghrib les. Ya, kenapa nggak diganti saja? Asar habis asarnya les, habis maghribnya ngaji. Ternyata gimana sekarang? Akhlaknya orang dulu dengan akhlaknya orang sekarang beda ndak? Beda. Orang dulu itu takut sama orang tua, menghargai orang tua, menyayangi yang muda. Orang sekarang tawur sudah, ya. Anak-anak sekarang ini kan tawur sama gurunya, koyok ning koncone, apalagi sama guru olahraga. Saya tuh kadang sedih. Lihat anak-anak itu sama guru olahraga seperti koyok ning koncone, ndak punya tata krama. Nggak punya sopan santun. Ini kesalahan yang tidak pernah disadari. Dipikirnya hal-hal yang semacam itu ala biasa. Ya, sopan santun itu perlu, akhlak itu harus dijaga, hawa nafsu itu harus dikekang, harus diperangi. Kalau semuanya kamu pikir semuanya seperti konco, seperti teman, ya salah kabeh nanti. Ya, ndak ada guru, ndak ada teman, kabeh podo. Sama gurunya dari belakang, gurunya diswontok. Itu ada itu. Saya dulu ya, tahun 2014 pertama kali ngajar di SDN 4 Pengajaran, saya nangis. Sungguhan. Saya waktu istirahat jam 9 itu saya duduk di depannya kelas 6C, kan ada bangku itu. Saya duduk sendiri, kan masih tidak kenal sama orang-orang, sama guru-guru yang lain. Baru hari pertama saya masuk. Saya duduk di situ pas istirahat. Saya nangis. Nangisnya kenapa? Wah, anak-anak di kota ini gak ono sing diaturan. Ini sama gurunya koyok nang koncone. Padahal saya dulu ada di Kaligung. Kaligung itu adalah pelosok ono. Perbatasan antara Rogo Jambi sama Serono. Udah gitu tempatnya ke timur. Pernah lihat Plang Pondok Gontor? Nah, itu di timurnya situ. Di timurnya situ SD saya dulu di situ. Kalau di sana ya sopan, masih ada sopan santun, masih ada. Tata krama unggah-ungguh itu masih ada sama guru. Di SDN 4 Penganjuran enggak ada blas sama sekali. Kabeh podo. Itu di situ saya pertama kali nangis melihat situasi antara desa dan kota. Nah, hal-hal semacam ini apakah salah? Ya salah kalau menurut ulama dulu. Kenapa? Karena ulama dulu itu mengajarkan sopan santun itu sangat diperhatikan. Lewat di depan gurunya membungkuk, ya enggak? Ada sekarang yang membungkuk? Enggak ada wis. Ya ada 1-2 masih. Alhamdulillah. Saya terima kasih pada anak-anak yang masih memperjuangkan sopan santun, adab, tata krama dan akhlak. Tapi lewat yang mengarepe bapak ibu guru melayu hilang, balik meneh. Wis ngono ambil rame. Belum lagi di aula, wis diomongi, jangan bermain di depan aula, di belakang aula, di sebelah kanan kiri aula ada rapat. Wis gak kena diomongi. Yo buk. Rame bal-balan wis tawur. Nah, hal semacam ini ayo diperhatikan bersama. Di kelas juga sama. Lek bukan guru kelasnya wis gak kena diatur. Guru mapel sing wayahe masuk tempat duduknya wis berubah kabeh. Yang tadinya di sini ono ning pojok kono. Sing ning mburi melayu ning ngarep. Sing ning ngarep ono sing ning sore meja. Iki kepiye sekolah model ngene?
Ya mbo, ya kowe iku pelakune ketang. Kowe jangan dianggap hal-hal yang semacam itu tidak berpengaruh pada kepribadian kamu nanti. Gitu ya. Jadi tolong itu diperhatikan betul agar supaya apa yang sudah apa yang sudah diusahakan oleh orang tua kita bersama bisa berdampak baik kepada diri kita. Apa yang sudah diusahakan oleh orang tua bisa menjadi hal yang baik pada masa depan kita. Saya yakin semua orang tua kalian tidak menginginkan kalian sengsara. Ada yang kepingin anaknya sengsara? Tidak ada kan? Makanya mulai sekarang perbaiki akhlaknya, perbaiki budi pekertinya, perbaiki sopan santunnya. Dan yang seperti tadi yang diajarkan oleh ulama-ulama dulu, habis maghrib, tolong habis maghrib luangkan waktu, sempatkan untuk berdoa kepada Gusti Allah. Dungo, habis maghrib itu adalah waktu-waktu yang perlu kita bermunajat kepada Gusti Allah. Ojo menghabiskan waktu scroll HP tok. Ya, jangan begitu ya. Tolong yang terpenting adalah yang pertama sholat, yang kedua bantu orang tua, yang ketiga habis maghrib tolong berdoa. Secara otomatis lek habis maghrib berarti sholat maghrib. Lanang-lanang iki terutama terutama rek lanang-lanang iki sholat maghrib ning masjid, di musola. Lanang-lanang sholat ning omah ramain blas. Nih saya sering lihat ini di masjid. Mana lagi? Wes cuma siji gitu. Ya. Karena sering iki karena ini masjidnya di pinggir jalan. Jadi saya sering mampir di masjid situ. Kalau ngaji kalau ngaji di TPG yang serius, meskipun di sekolah ada program ngaji, tapi saya yakin dan saya meyakini kalian lek ngaji ning sekolah seriusnya hanya sekian persen. Kecuali yang memang bener-bener anak yang rodok bener. Sing rodok gak beneh iki wis muyek tok. Kamu ndak? Nah, baik kamu. Ya, wis pokoknya lek ngaji ning sekolah pergunakan waktu ngaji itu dengan baik. Ojo ditinggal nang jeding tok. Pak izin Pak. Pak izin Pak. Mosok 1 jam lho izine 4 kali. Heran nang endi ae ndene. Apa anyang-anyangen ndene. Gitu ya. Terus kemudian di rumah ditambah ngajinya. Kalau kamu pelajaran umumnya wis sekolah, les neng sekolahan, terus bimbingan di bimbel di tempat lain. Masa urusan dunia kamu belajarnya 3 kali, sementara urusan akhirat kamu belajarnya cuman 1 kali. Itu pun banyak ndak masuknya, banyak nggak seriusnya. Jangan begitu ya. Ingat ya, semua harus diperhatikan. Kegiatan dunia dilakukan, kegiatan akhirat juga harus diperhatikan agar semuanya bisa selamat dunia sampai akhirat. Ada yang mau tanya? Leono sing tanya, kalau ada yang tanya pertanyaannya bagus, saya kasih 10.000 buat beli takjil. Ayo wis TKO. Tapi TKO sing apik. Hah? Ayo apa? Kamu tanya apa? Hah?
Nabi itu kenapa ndak ada yang bagus? Ndak pertanyaannya? Bagus. Apa oh ya Nabi gak ono sing cewek? Bawa HP? Yang bawa HP scrollen. Kenapa Nabi ndak ada yang cewek? Es ya. Pada dasarnya, engko tak kayak duit we, tenang aja. Pada dasarnya, tapi lek dikai duit lho, iku kurang duit iku bapake. Ya sini dulu, dikasih dulu, ini, ben gak lali. Cair. Yang ini apa ini? Ya terserah. Ya. Kenapa Nabi itu ndak ada yang cewek? Kamu bisa bayangin. Kamu bisa bayangin. Pada kodratnya manusia yang berupa cewek itu, yang perempuan itu, kan itu raja ngeyel sedunia. Itu kamu bisa bayangin. Kalau Nabi itu cewek, enak-enak disuruh sama Allah, disuruh berdakwah, melahirkan. Nah, coba bayangin, di tengah-tengah dakwah kok terus melahirkan, kan gak matching gitu. Di tengah-tengah berdakwah dilepen, ngerti dilepen? Hah? Yang mens, yang sakit itu loh. Nah, makanya kenapa Nabi itu ndak ada yang cewek, karena Nabi itu selain semua Nabi itu menerima wahyu dari Allah, mereka memiliki tugas yang berat. Mereka memiliki tugas yang tidak bisa diwakilkan kepada perempuan. Tapi ingat, meskipun Nabi itu tidak ada yang perempuan, tapi ada perempuan-perempuan yang perlu dan patut kita teladani. Siapa? Yang pertama siapa? Perempuan yang dijamin surga sama Allah? Siti siapa? Hah? Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri Nabi Muhammad. Siti Khadijah mamanya siapa? Mamanya siapa Siti Khadijah? Nah itu saingannya itu. Aisyah itu saingannya Khadijah itu. Siti Khadijah mamanya siapa? Maryam. Siti Fatimah. Mama sama anak ini adalah perempuan yang ahli surga. Kamu tahu kenapa Khadijah itu dulu ya? Khadijah itu dulu saudagar. Ngerti saudagar? Businessman, business woman. Apa? Pebisnis, punya banyak aset, hartanya banyak. Ada yang mengisahkan sepertiga tanah di Mekah, Jazirah Mekah itu adalah miliknya Khadijah. Tapi ya, begitu menikah dengan Nabi Muhammad, hartanya dihabiskan untuk membiayai Islam, membiayai perang terhadap orang-orang kafir. Pak, berarti Islam itu dengan perang, Pak? Tidak. Ya, tidak. Kenapa Nabi Muhammad itu perang? Karena untuk membela agama Islam. Coba orang-orang kafir saat itu tidak merendahkan Islam, tidak mengejek Islam, tidak berkhianat dengan perjanjian dengan orang-orang Muslim. Islam tidak akan, Nabi Muhammad tidak akan berperang dengan
hal-hal itu. Dan Nabi Muhammad pernah juga ditantang perang sama orang-orang kafir. Nah, pertama Siti Khadijah. Makanya kamu kalau kaya nanti, makanya nanti kalian kalau kaya, viewersnya banyak, ya, untuk duit akeh, toko apa namanya, toko medsos, aja pelit-pelit. Iya. Siapa itu? Ivan Gunawan. Ivan Gunawan itu kan sekarang setelah menyadari kalau dia dulunya makan itu menghabiskan jutaan rupiah sekali makan, sekarang dia sudah tidak seperti itu. Gimana Pak? Sehari dia makan cukup dengan uang 50.000, paling mahal 100.000, padahal dulu sekali makan bisa 2 juta. Ivan Gunawan. Pak, terus apakah Ivan Gunawan sedang bangkrut? Tidak. Ternyata disampaikan oleh Ivan Gunawan, kalau tidak salah, sehari itu, dalam pagi hari itu dia harus berpikir bagaimana dia memberi makan sebanyak 5 juta rupiah untuk beberapa orang yang harus dia beri makan, termasuk anak-anak asuhnya. Nah, yang seperti ini harus kalian tiru. Yang seperti ini harus kalian tiru. Lek duwe akeh, ya, kalau kaya jangan terus kemudian kalian makannya di restoran mahal. Mau makan selfie dulu, update status dulu, alias pamer dulu. Kira-kira ada tujuan lain nggak selain pamer? Kalau di tempat-tempat seperti itu, ada tujuan lain selain pamer? Nggak ada. Akeh persennya, banyak persennya itu dia sedang pamer. Jadi kalau jadi orang yang banyak uangnya, jangan lupa terhadap orang di sebelah kanan, kiri, belakang, depan rumahnya. Ya, kasih santunan, berinfaklah, bersodakohlah yang banyak. Selain Siti Khadijah sama Siti Fatimah siapa? Madinah. Siapa? Wedok. Wes. Selanjutnya adalah Siapa Siti Maryam? Siapa Siti Maryam? Roti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Selain itu siapa? Siapa selain itu? Bukan. Siti lagi. Siapa satunya lagi? Siapa satunya lagi? Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Pak, kok istrinya Fir'aun, Pak? Bukannya Fir'aun itu orang yang kafir? Iya. Fir'aun itu orang yang kafir, orang yang murka, orang yang menjengkelkan, orang yang resek sekali. Wong Fir'aun itu mengaku Tuhan kok. Tapi kenapa istrinya adalah ahli surga? Karena istrinya adalah orang yang baik. Istrinya orang yang memiliki keteguhan atau keyakinan agama yang baik,
yang beriman kepada Gusti Allah di lingkungan durhakanya Fir'aun. Coba bayangin, seumpama di antara kamu, di antara orang-orang ini, di antara kita ini, tadinya baik terus kemudian menjadi raja, menjadi istrinya raja, dan raja itu sangat murka, raja itu sangat tidak baik lah. Kira-kira kalian tetap baik apa mengikuti kebiasaan raja itu? Mudah-mudahan tetap menjadi orang yang baik. Siti Aisyah itu begitu. Meskipun dikisahkan Siti Aisyah itu ya, sing tukang nyisiri apa? Yang bagian nyisirin rambutnya itu ada sendiri. Ada pembantu-pembantunya Fir'aun yang bertugas nyisiri rambutnya. Ada yang tukang pedicure manicure yang seperti itu. Tapi Siti Aisyah orangnya tetap baik hati, tetap rendah hati, tidak sombong. Gitu ya. Jadi tolong semuanya saja berusahalah menjadi orang yang baik. Berusahalah menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Begitu ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan manfaat, diridhoi oleh Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.